positif kemajuan iptek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ada peta konsep pengaruh positif iptek di berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan. Yang pertama kita akan bahas adalah di bidang politik. Tentu saja, bidang politik ini memiliki banyak sekali pengaruh positif yang dapat kita rasakan, yaitu berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat, munculnya berbagai partai politik, transparansi politik berbangsa dan bernegara, kontrol politik bagi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya, munculnya kelas menengah baru, gaya hidup dan keterampilan kelas menengah baru ini dapat menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik isi. Selanjutnya di bidang ekonomi. Dampak atau pengaruh positif yang dapat kita rasakan yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam sehingga menciptakan lapangan kerja baru di sekitar. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga para pekerja menuntut untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, peningkatan kreativitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah. Lalu, ada di bidang sosial budaya. Mudahnya masyarakat untuk mempelajari budaya asing, masyarakat bisa mengetahui peristiwa dan isu di dunia secara real time. Memudahkan masyarakat dalam mempelajari bahasa asing, memudahkan pola komunikasi, memudahkan dalam mendapatkan informasi, meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia, membantu proses sosialisasi hak asasi manusia, potensi daerah menjadi lebih meningkat karena adanya media sosial sebagai sarana promosi. Mudahnya akses informasi tentang politik, sosial, dan pemerintahan sehingga demokrasi semakin terbuka. Ada juga di bidang pendidikannya loh, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan kemajuan teknologi, proses munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu pusat pendidikan. Kita akan lebih cepat mendapatkan pembelajaran, tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang akan memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Informasi-informasi yang akurat dan terbaru di seluruh dunia, dan teknologi yang menawarkan media audiovisual yang interaktif pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi dan penuntutan terhadap dilaksanakannya HAM, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat bertanggung jawab. Yang terakhir, yaitu menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban masyarakat.